Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Di buku PKS Matematika halaman 4 soal nomor 3 itu kita belajar pecahan senilai tapi tentang pembagian. Nah, gimana caranya? Yang pertama anak-anak harus sudah hafal perkalian 1 sampai 10 di luar kepala ya. Ini untuk yang nomor 3A itu ada contohnya. Di sini punya 52 per 64. 52 per 64, bagaimana cara menentukan pecahannya senilai? Jadi kita menuju angka yang lebih bawah ya, atau disederhanakan. Jadi 52 dibagi 4, 64 dibagi 4. Kok bisa Bu dibagi 4? Nah, di sini kenapa kok bisa milih angka 4? Nah, kita pilih sekiranya dibagi oleh angka berapa yang hasilnya paling kecil yang nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, di sini 52 dibagi 4 itu 13. 64 dibagi 4 itu 16. 13 sama 16 bisa nggak dibagi oleh sesuatu lagi? Harus diingat ya, namanya pecahan senilai, kalau atas dibagi 4, bawah harus dibagi 4. Nggak boleh beda pembaginya. Nah, 13 sama 16 bagi 1 Bu bisanya. Nah, kalau bagi 1 kan kembali lagi ke dia sendiri, jadi nggak usah dibagi 1. Nah, angka terkecil untuk pembaginya itu bisa dari 2. Nah, bisa nggak atas bawah dibagi 2? Nggak bisa. Nah, ternyata sudah mentok. Berarti hasilnya 13 per 16. Selanjutnya, 48 per 60. Kemarin anak-anak ada yang ingat perkalian 8. Sip. Dibagi 8 bisa, Bu. Nah, oke, dia sudah besar ya. Kita coba 48 dibagi 8. Bisa nggak? Bisa 6. Nah, sekarang 60 bagi 8. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bukan angka 8 yang kita pilih. Karena ada salah satu yang nggak bisa, yaitu bagian bawahnya nggak bisa. 60-nya ya nggak bisa. Ya, berarti kita cari bagi 6. Boleh. 48 bagi 6. 8. 60 bagi 6. 10. Nah, apakah 8 per 10 ini sudah kecil, sudah tidak bisa dibagi oleh sesuatu lagi? Enggak, kemarin ada yang bilang masih bisa Bu, dibagi 2. Boleh dibagi lagi. Jadi anak-anak membaginya beberapa kali sampai dia benar-benar nggak bisa dibagi oleh siapa-siapa lagi. 8 dibagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Nah, 4 per 5. Bu, ini sudah selesai atau masih bisa dibagi lagi? Nah, itu jawabannya anak-anak bisa tahu kalau anak-anak sudah hafal perkalian. Kalau ini dibagi 1 kan kembali ke dia ya, tidak perlu. Coba bagi 2, sudah tidak bisa. 5 bagi 2 tidak bisa, 4-nya bisa. Nah, berarti berhenti di situ. Berarti berhenti di sini. Bu, titik-titik yang di buku cuma 1, di sini kok 2? Boleh 2, karena anak-anak masih belajar, masih kelas 4. Jadi bisa dimulai dari angka yang kecil-kecil dulu. Nanti dari yang ini, kalau anak-anak sudah bisa, dari 48 per 60, karena di sini bisa 6 dan 2, ini bisa dikali 12. Jadi 12, 6 kali 2, 12. Jadi mereka ternyata bisa dibagi 12 atas bawah. Jadinya 48 bagi 12 itu 4, 60 bagi 12 itu 5. Nah, kalau anak-anak masih tertatih-tatih sama hafalan perkaliannya, cukup dibagi beberapa kali tidak apa-apa. Contohnya lagi 72 per 90 bagi 9. 72 bagi 9, 8. 90 bagi 9, 10. Oh, sama Bu, ini bisa dibagi 2 lagi, kecilkan lagi. 8 bagi 2 itu 4, 10 bagi 2 itu 5. Nah, dari sini yang C ini juga bisa kita simpulkan ya. Dari 72 per 90 ternyata bisa dibagi oleh, ini ada 9, ada 2. Kita kalikan, 9 kali 2 itu 18. Jadi dibagi 18 per 18. Pasti bisa. Hasilnya berapa? 72 dibagi 18. Itu 4. Kemudian 90 dibagi 18. Itu 5. Nah, itu juga berlaku 75 per 100. Kalau belakang ada 5 dan 0, ini pelajaran kelas 2 ya.
harus hafal. Untuk belakang 5 dan 0 itu pasti bisa dibagi 5. Nah, 75 bagi 5 berapa? 15. 100 bagi 5 berapa? 20. Dikecilkan lagi, masih bisa Bu, bagi 5 karena belakangnya 5 dan 0. Ingat pembaginya atas bawah harus sama. 15 bagi 5 itu 3, 20 bagi 5, 4. Nah, sudah selesai, mentok. Nah, ini juga bisa ternyata ya. Karena di sini ada 5, kita kalikan 5 kali 5, 25. Jadi ternyata 75/100 bisa dibagi 25 per 25. Hasilnya itu 75 bagi 25, 3, 100 bagi 25, 4. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba ya. Yang FG, kemarin yang FG ya. Boleh dicoba F sampai C atau FG-nya boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.